Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Octoberius Sitorus. Saya mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya mendapat tugas dari Bu Heni, yaitu dosen dari Human Trafficking, yaitu masalah human trafficking di masa sekarang dan bagaimana seharusnya pemerintah mengambil langkah untuk mencegahnya. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu definisi human trafficking, yaitu human trafficking didefinisikan sebagai perekrutan melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, atau yang memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini mencakup pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tenaga kerja paksa, perbudakan, atau praktek yang serupa dengan perbudakan atau penjualan organ manusia. Permasalahan human trafficking ini merupakan masalah besar yang harus mendapatkan perhatian serius. Karena ternyata menurut laporan dari Global Slavery Index tahun 2017, terdapat sekitar 45 juta orang di dunia yang menjadi korban dari kasus-kasus human trafficking. Sungguh ironi, Bung. Parahnya, permasalahan ini ternyata menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai objek yang paling terancam, tidak terkecuali di Indonesia. UNICEF telah melaporkan sebanyak 100.000 perempuan dan anak-anak di Indonesia telah diperdagangkan setiap tahun untuk tujuan eksploitasi seks komersial di dalam negeri dan mancanegara. Data-data kasus human trafficking di Indonesia tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan hal ini membuat Indonesia mendapatkan posisi kedua sebagai negara dengan pelaku kejahatan perdagangan manusia terbanyak di dunia. Namun dengan adanya data dan penobatan tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap pemerintah bahwa usaha apa saja yang telah mereka lakukan selama ini untuk menangani permasalahan human trafficking. Undang-undang yang mengatur mengenai human trafficking ini mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana human trafficking sampai yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengesahan Konvensi ASEAN menentang human trafficking terutama perempuan dan anak-anak. Banyak juga para ahli yang menjumbangkan pemikiran mereka untuk menangani permasalahan human trafficking ini, seperti adanya sikap tegas pemerintah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya komitmen yang kuat bagi para penegak hukum serta pengawas untuk menindak kasus human trafficking ini, melakukan pembenahan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan, serta pemerataan pembangunan di mana salah satunya dapat dicapai dengan memperbaiki wilayah perbatasan, terutama infrastruktur, aparat yang berjaga atau melakukan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral mengenai permasalahan human trafficking. Adanya peraturan yang mengatur mengenai human trafficking ataupun solusi dari berbagai ahli yang telah dilakukan masih saja membuat permasalahan terus bertambah setiap tahun. Mengapa? Karena di era globalisasi ini, di mana teknologi sudah semakin canggih, menimbulkan para pelaku human trafficking dalam melakukan usaha mereka. Kasus prostitusi online yang baru-baru ini terkuat memperlihatkan bahwa perbatasan yang selama ini harus dibahas tidak relevan lagi untuk menjadi kunci dan berbagai permasalahan dan solusi dari kasus human trafficking. Peningkatan pendidikan dan ekonomi pun tidak relevan lagi untuk menjawab kasus human trafficking karena tercatat banyak korban dari kasus human trafficking ini khususnya dalam prostitusi, melibatkan mereka yang memiliki background pendidikan tinggi dan memiliki penghasilan di atas rata-rata. Kasus Burning Sun di Korea Selatan juga dapat memberikan pelajaran bagi Indonesia bahwa ternyata kasus human trafficking ini dilindungi oleh petinggi negara dan para pemegang kekuasaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk menangani atau terhindar dari kasus trafficking ini? Pertama, protect yourself. Di era globalisasi dengan akses internet yang mudah dijangkau dengan sosial media yang berjamur harus membuat kita selalu waspada. Selalu update diri kita dengan pengetahuan yang baru-baru. Pelajari ilmu teknologi, khususnya komputer, internet. Semakin berkembang teknologi, harus semakin berkembang pula pengetahuan kita.
Pelajari setiap ketentuan yang dibuat internet secara detail. Setiap orang asing yang ingin mengajak berkenalan, cari tahu informasi apa saja yang berkembang, apa saja jenis kegiatan human trafficking itu, cari data dan sebarkan pengetahuan tersebut bisa melalui ikut bergabung dengan perkumpulan seperti organisasi ataupun menulis. Kedua, jika dunia nyata selalu waspada dengan keadaan sekitar, terutama pada saat bepergian, cari tahu informasi mengenai setiap tempat yang ingin Anda kunjungi dan jangan menerima setiap tawaran dari orang asing. Terakhir, mengubah mindset kita bahwa nilai moral dan rasa kemanusiaan itu penting untuk dijunjung. Tetapi hindari sikap berlebihan terutama dalam gaya hidup dan selalu bekerja keras. Selain itu, untuk para korban human trafficking, hal yang dapat kita lakukan adalah ikut dalam organisasi dan civil society untuk mengkampanyekan hak-hak mereka, bahwa mereka patut untuk dibela dan mendapatkan hak mereka, bahwa mereka bisa hidup di masyarakat, bahwa mereka harus berani dan percaya diri. Sampailah kita di ujung presentasi, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.